Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin saya mau lebih banyak bercerita dalam hal-hal tertentu. Saya berbicara secara teknis ya. Tapi saya sudah punya minat tentang ini agak lama gitu ya. Saya sendiri selain pernah mengambil studi master saya di Universitas di Amerika, Harvard University, pernah research setahun juga di Indiana University di Bloomington. Dan memang latar belakang saya memberikan exposure banyak kepada buku-buku, pengajar, dan universitas-universitas barat yang saya sebut sebagai Anglo-European. Anglo-European jadi Amerika dan Eropa gitu ya, barat dalam arti itu. Nah ini belakangan ini ada satu fenomena yang luar biasa menarik. Belakangan ini sebetulnya sudah lebih dari 10 tahun, mungkin hampir 20 tahun. Dan saya sudah mencoba mengeksplor ini. Nah kemarin ketika saya baca-baca ya berbagai buku, berbagai tulisan, paper, memang apa yang akan kita bicarakan hari ini itu penting sekali agar kita punya gagasan yang clear tentang konsep universitas kita gitu ya. Dan percaya atau tidak, ketika saya membaca dan membanding-bandingkan, terus muncul Cak Nur di kepala saya, dan menariknya nanti kita akan meneliti Cak Nur ini alirannya mana. Yang saya maksud itu begini, kan di Amerika sekarang misalnya ada, selain ada Maqasid Institute, ada Umar Faruk namanya, kemudian ada Seekers Guidance, itu bukan universitas, dua ini yang saya sebut, Yahya Rodus, tapi Umar Abdullah Faruk ini bersama Yahya Rodus, ini termasuk di antara dua orang di Amerika yang memiliki konsep pendidikan seperti ini. Universitasnya itu yang betul-betul jadi universitas itu Zaytuna College, ya, Hamzah Yusuf. Dia kan selalu bilang the first Islamic Liberal College in the United States, ya. Dan dia mengatakan bahwa liberal arts itu sebetulnya asalnya dari Universitas Islam. Kalau kita baca bukunya George Makdisi, The Rise of Colleges in Islam, itu akan kita lihat bahwa gagasan tentang liberal arts sebelum diambil ke barat itu sebetulnya dikembangkan ke dalam Islam. Dan saya kira nanti kita akan secara tidak sadar wajahnya Cak Nur akan kebayang nanti kalau kita sudah diskusi tentang soal ini lebih jauh. Nah itu kalau di Amerika itu biasanya tokohnya yang disebut Hamzah Yusuf dengan Zaytuna College, kemudian Umar Abdullah Faruk dengan Project Maqasidnya, kemudian Yahya Rodus dengan Seekers Guidance. Tapi bentuknya dia informal kalau dua orang itu. Kalau Zaytuna College memang sudah terakreditasi sebagai salah satu universitas di Amerika Serikat. Nah di Inggris ada Cambridge Muslim College, Timothy Winters atau Syekh Abdul Hakim Murad. Kalau kita mau sekedar menambahkan model orang yang seperti ini, itu sebenarnya ada Said Naqib Al-Atas dengan Istaknya. Tidak di barat, tapi konsepnya sangat mirip. Ada satu orang lagi yang harus dimasukkan, tapi posisinya lebih kompleks orang ini, yaitu Said Hussein Nasr. Nah, kalau kita lihat, kalau kita misalnya membuat kategorisasi orang-orang itu masuk ke dalam kelompok mana, menurut pengelompokannya Fadlur Rahman, ini menarik. Cak Nur itu sering disebut sebagai neo-modernis. Nah, saya setelah membaca ini, saya menjadi ragu. Apakah Cak Nur itu neo-modernis atau neo-tradisionalis? Nanti kita bahas. Dan kalau kita lihat Zaytuna College misalnya, itu menarik sekali. Dia mengajarkan filsafat Yunani sampai pada tingkat yang sangat dalam. Kemudian dia membaca teks-teks asli para pemikir Muslim klasik. Dan dia masih terikat madhab. Apa bedanya? Kalau yang selain orang-orang tadi ya, Hamzah Yusuf, Umar Faruk Abdullah, kemudian Yahya Rodus, kemudian Timothy Winters, Said Naqib Al-Atas. Said Hussein Nasr ini satu-satunya orang yang dikelompokkan sebagai neo-tradisionalis yang mengajar di Universitas
yang saya sebut Anglo-European Universities. Satu-satunya. Kalau yang lain tuh nggak ada tempatnya. Hamzah Yusuf tidak. Padahal kalau bicara soal kualitas dia sebagai profesor di Amerika, orang ini luar biasa. Atau Timothy Winters juga nggak dapat tempat dia. Kalau Syed Hussein Nasr itu kan di MIT dapat tempat yang bagus, kemudian di George Washington University. Terus Syed Naqib Al-Atas, ya. Saya dulu kalau di Harvard itu, kalau saya ngutip Syed Hussein Nasr atau Syed Naqib Al-Atas, itu profesor saya agak sinis. Dia menyebutnya ini orang-orang ini enthusiasts disebutnya. Orang-orang yang kira-kira kalau mau jadi seorang ilmuwan itu nggak boleh jadi orang yang antusias. Ya, harus dingin. Katanya Francis Bacon apa? Harus menggunakan mata yang dingin dari ilmuwan. Nah, orang-orang ini tidak dingin karena orang-orang ini kan menganalisis kondisi kehidupan. Sekarang terjadi penyimpangan, peradaban ini menuju ke arah yang salah. Itu bagi mereka nggak diterima. Saya itu ingat Cak Nur, waktu pertama kali beliau masih di Chicago mengirimkan naskah yang diterbitkan Bulan Bintang, Khazanah Intelektual Islam. Kemudian kalau kita baca Islam Doktrin dan Peradaban, itu kalau kita lihat sebetulnya kita nggak tahu apakah Cak Nur itu lebih dekat ke Fadlur Rahman yang adalah seorang neomodernis, atau sebetulnya lebih dekat ke neo-tradisionalis. Saya kan yakin Cak Nur itu mau membentuk orang yang memiliki personality yang utuh gitu. Bukan sekedar membawa otak ke sini, otaknya diisi terus pulang lagi. Nah, Zaytuna itu Cambridge Muslim College juga konsepnya sama. Masuk itu kampusnya sendiri sudah didesain sebagai satu lingkungan yang kalau kita menggunakan transpersonal psychology itu memberikan peluang bagi cosmic consciousness dari masuk kampusnya saja gitu. Nah, misalnya gitu. Terus pengalaman spiritual di masjid, kemudian hubungan semacam kalau dalam tasawuf itu sohbah antara murid dan mursyid itu dikembangkan di situ. Saya bikinkan ringkasan bedanya neomodernis sama neotradisionalis ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang neotradisionalis. Hamzah Yusuf, Timothy Winter atau Syekh Abdul Hakim Murad, Yahya Rodus, Faruk Abdullah, kemudian kalau mau ditambahkan Syed Naqib Al-Atas, Syed Hussein Nasr juga mungkin bisa dimasukkan di situ. Saya sempat agak lumayan berinteraksi dengan Syed Hussein Nasr waktu di salah satu summer, saya ngambil summer course. Saya naik kereta api setiap minggu, nginep 3 hari di Washington dari Boston. Jadi setiap hari Senin saya ke Washington naik kereta, tinggal 3 hari di Washington, ikut kuliah-kuliahnya Syed Hussein Nasr, kemudian balik lagi gitu. Karena yang di Harvardnya kan libur, summer. Saya ikut, jadi sempat kontak lumayan ini. Nah, ini saya bacakan misalnya, neo-modernism itu reinterpreting Islam sejalan dengan modern values and rationalism. Nah, ini kalau yang neo-tradisionalis, mereka tidak akan menerima istilah rationalism, yang diterima intellectualism. Kita kalau baca misalnya Fadlur Rahman di dalam bukunya Islam itu, dia kritis terhadap tasawuf. Tapi kalau yang neo-tradisionalis ini, dasarnya tasawufnya memang sangat kuat. Dan menarik misalnya, orang seperti Timothy Winters, dia pernah bikin satu ceramah 1 jam di YouTube-nya ada tentang Gus Dur khusus. Orang ini pernah di Indonesia selama sekian bulan dan cinta sama Indonesia, Timothy Winters ini. Itu Syekh Abdul Hakim Murad, Hamzah Yusuf, Umar Faruk Abdullah, kemudian Yahya Rodus, empat-empatnya ini pernah kuliah di Hadramaut. Jadi selain belajar sama sebagian guru mereka itu Syekh Murabit Al-Hajj yang meninggal berapa tahun lalu, tinggalnya di kemah di Padang Pasir, Syekh Murabit Al-Hajj. 4 orang yang sekarang mendirikan universitas top di Barat, itu semua muridnya Habib Abdul Qadir Segaf sama Habib Masyhur Haddad namanya. Nah, dua-duanya ini gurunya Habib Umar bin Hafidh yang suka datang ke sini. Jadi unik betul ini. 4-empatnya ini yang semua mendirikan
institusi pendidikan top di barat itu semua murid-muridnya. Jadi mereka itu kalau kita lihat misalnya tanya siapa sih tokoh neotradisionalis di pendidikan Islam di barat, itu yang disebut mesti Hamzah Yusuf, Umar Faruk, kemudian Yahya Rodus, Abdul Hakim Murad, Habib Umar bin Hafid. Biasanya ditambahkan Said Naqib Al-Atos. Nah, mereka ini semua itu grounded on Sufism. Tapi Sufism mereka ini bukan Sufism model apa yang disebut sebagai irfan itu, philosophical Sufism. Nah, beda dengan misalnya Fadlur Rahman misalnya. Kalau kita bicara bahwa Cak Nur itu almarhum muridnya Fadlur Rahman. Tapi apa betul Cak Nur itu lebih dekat ke neo-modernis? Jangan-jangan lebih dekat ke neo-tradisionalis. Kalau Fadlur Rahman itu kan tidak, kalau ngomong ceramah nulis itu kan nggak ngutip ayat Al-Quran ini, hadis ini, enggak. Kalau Cak Nur beda. Nah, memang model neo-modernis itu mementingkan makosid. Kalau Cak Nur bukan. Cak Nur itu percaya betul bahwa di dalam Al-Quran dan hadis itu ada khazanah keilmuan dan spiritualitas yang nggak ada habisnya. Itu kalau kita lihat nggak begitu Fadlur Rahman tuh, ya. Jadi Cak Nur itu lebih dekat ke pengandalan kepada the intellect daripada rasio. Kalau yang neo-tradisionalis itu uphold classical Islamic scholarship and methodology. Jadi mereka salah satu cirinya itu yang menarik. Ilmu itu bagi mereka harus ada sanadnya. Harus ada isnadnya. Nggak bisa misalnya kalau kita baca Islamic Methodology in History misalnya, itu Fadlur Rahman kan memperkenalkan konsep sunnah, bahwa sesuatu itu bisa disebut islami meskipun dia tidak berakar, tidak punya isnad. Artinya apa? Sesuatu yang baru, yang berkembang dalam lokus budaya tertentu, dikembangkan orang muslim, itu bisa dianggap sebagai islami. Kalau orang neo-tradisionalis ini enggak, harus ada isnadnya. Kalau neo-modernis itu strong emphasis on ijtihad dan reinterpretation of text. Tapi kalau dalam neo-tradisionalis itu limited ijtihad, more taklid on classical or established scholarship. Kita misalnya nggak pernah dengar Cak Nur itu menekankan pada ijtihad fikih atau ijtihad apa gitu ya. Cak Nur kan bicaranya lebih ke peradaban. Nah, kalau orang-orang ini ya percaya sama Imam Syafi'i kalau dia ini, atau Imam Malik. Jadi kalau mau berkembang itu perkembangan madhab dalam konteks itu. Biasanya kalau yang di Mauritania itu Syekh Murabit Al-Hajj itu di Mauritania, orang-orang ini banyak belajar dan madhabnya di sana madhab Malik ya. Madhab Imam Malik ya dikembangkan dalam batas-batas madhab Imam Malik gitu. Yang modernis itu bersikap positif kepada dan mencari integrasi dengan pemikiran modern. Kalau yang neo-tradisionalis itu cautious and critical toward modern scholarship and consider it shallow. Ya, jadi mereka ini saya nggak setuju kalau yang ini. Said Naqib itu kan gitu, sangat curiga sama pemikiran Barat. Kemudian kalau yang neomodernisme itu selalu mencari konteks dari setiap legal, ajaran legal Islam, dan lebih mementingkan maqasid. Seperti buku Major Themes of the Quran-nya itu kan sebetulnya arahnya ke maqasid. Ya, kemudian kalau neo-tradisionalisme itu lebih menekankan pada ulama dan memastikan adanya isnad itu, chain of learning. Ya. Kalau neo-modernis seringkali mereka kritis atau paling banter netral terhadap tasawuf. Kalau ini semua affiliated to tasawuf. Jadi kalau kita lihat ada model universitas barat seperti kalau di Amerika ada Harvard, ada Yale, di Inggris ada Oxford, ada SOAS misalnya, di Perancis ada Sorbonne, ada Jerman juga banyak. Itu kalau kita lihat spektrumnya itu universitas model Anglo-European yang khas barat, di ujung sini itu yang neo-tradisionalis seperti Zaituna dan Cambridge Muslim College plus ISTEC,
Estek sebelum rame Anwar Ibrahim jatuh itu. Tapi sekarang kelihatannya dikembalikan lagi nih ke model isteknya Said Nagib Alatas. Nah di tengah ini ada kaum neomodernis. Cuman kaum neomodernis ini belum bikin universitas kalau di barat. Apa yang membedakan universitas seperti jurusan agama atau religious study atau Near Eastern Language and Civilization di Harvard misalnya dengan neo-tradisionalis ini apa gitu? Ada beberapa yang bisa membedakan. Pertama, dua-duanya itu kontekstual sebetulnya. Cuman kalau yang studi di barat ini tidak ada keharusan untuk membela. Nah, kalau yang di neo-tradisionalis ini membela, meskipun dengan cara membela yang sangat canggih. Tapi kalau saya cari satu istilah yang mungkin sangat pas untuk menggambarkan ini. Jadi kalau di barat itu, seperti Harvard dan lain sebagainya, itu melihat agama dengan pendekatan de-enchantment. Sementara yang ini re-enchantment. Yang dimaksud itu begini, de-enchantment of the world, jadi menjadikan kehidupan itu tidak lagi spiritual, kira-kira begitu. Itu baru 5 abad kira-kira. Sebelumnya semua itu enchanted. Kehidupan itu dilihat sebagai bersifat spiritual. Kalau di dalam metode scientific pasca enlightenment, itu kan yang disebut sebagai benar, itu yang bisa dibuktikan ada secara empiris. Kira-kira begitu. Sehingga dari segi epistemologi misalnya, sumber pengetahuan itu ya yang empiris saja. Tapi yang bersifat imajinal dan spiritual itu tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan, ya. Kemudian kalau bicara soal struktur, mengetahui itu adalah mengetahui objek yang terpisah dari kita. Tapi kalau di dalam epistemologi yang enchanted ini, itu ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu yang di dalam diri kita yang disebut huduri itu. Bukan husuli. Bukan hanya husuli, tapi huduri misalnya. Nah ini kalau yang di barat itu kan melihat objek itu sebagai sesuatu yang lihat dengan kering dan disebut objektif itu terpisah. Ya, berjarak, terpisah. Nah, kalau di sini misalnya bisa dilihat tadi mementingkan masjid ya, karena mereka beranggapan bahwa untuk menjadi orang yang knowledgeable itu sumbernya bukan cuman datang ke kelas, dosen ngomong, baca buku, mereka jadi pintar tentang Islam, enggak. Mereka hanya harus mempelajari Islam dengan keseluruhan eksistensinya, dengan keseluruhan wujudnya. Bedanya ilmu husuli sama huduri itu kan, ilmu husuli itu ilmu yang kita dapat dengan kita tangkapnya aksiden dari objek. Kalau dalam ilmu huduri itu kan wujud objek yang masuk. Nah, saya membaca beberapa analisis tentang apa bedanya model Zaytuna College dan Cambridge dengan universitas-universitas di barat ini. Tapi yang saya lihat paling pas untuk menggambarkan itu, universitas di barat itu boleh disebut sekuler, ya. Tapi mereka approach-nya disenchantment, sedangkan yang ini tuh re-enchantment kalau kita bilang. Sebetulnya dari dulu kehidupan itu enchanted. Dipandang sebagai sesuatu yang bersifat spiritual, ya. Nah, saya membayangkan misalnya Cak Nur itu, karena dulu saya termasuk sangat mengikuti Cak Nur, bahkan Kang Pipip masih ingat, kita termasuk duduk bareng-bareng bikin modul dan silabus beberapa mata kuliah ya, masih ingat ya. Jadi cukup dekat lah kita. Makanya Cak Nur itu termasuk saya dan Kang Pipip ini yang membantu juga waktu kerjasama dengan ICAS yang sekarang jadi itu. Itu ketertarikan Cak Nur itu karena ICAS itu menawarkan pelajaran filsafat dan tasawuf. Nah, sehingga saya berpikir begitu. Apakah mungkin ya di Indonesia ini dibikin sebuah universitas model Zaytuna sama Cambridge Muslim College? Cirinya pendekatan sekular barat yang disenchanted itu apa? Misalnya ini. Ini bagus dan menurut saya harus kita masukkan ke dalam metodologi kita, tapi dia hanya masuk setelah fondasinya kita bikin ya. Misalnya ini ya. Pertama, historical and critical method. Al-Quran, hadis, Islamic history, itu semua dipersoalkan otentisitasnya. Nah, kalau di dalam yang model neo-tradisionalis, mereka tidak mempersoalkan itu, ya.
dari sudut pandang kesarjanaan modern, tapi mereka hanya mau memastikan, memilah-milah mana yang otentik, mana yang tidak. Kalau Al-Quran tidak dipersoalkan. Ya. Nah, jadi mereka itu tidak lagi mempersoalkan apakah betul Al-Quran itu wahyu Tuhan, apakah Al-Quran itu yang sekarang Mushaf Utsmani itu betul-betul yang diturunkan kepada Nabi misalnya ya. Yang kedua, textual and philological analysis. Kemudian yang ketiga itu sociological and anthropological approaches. Kemudian theoretical frameworks. Mereka misalnya menawarkan pendekatan feminis, teori postkolonial, teori kritikal, discourse analysis. Nah, mungkin beda pendekatannya kalau yang neo-tradisionalis. Kemudian mereka membedakan antara insider dan outsider perspektif. Kalau ini jelas insider perspektif. Nah, tapi insider perspektif pun juga diuji gitu. Diuji ya. Perspektifnya itu sudah nggak mempersoalkan. Kalau sekarang kan misalnya pendekatan revisionis itu kan mempersoalkan banyak hal yang sudah established. Mereka tidak melakukan itu biasanya. Nah, saya memang sangat tertarik pada pendekatan model neo-tradisionalis ini. Yang saya nggak suka itu curiga terhadap pencapaian Barat. Terus Islamisasi itu saya juga nggak setuju itu. Karena sebetulnya kalau kita bicara bahwa dulu ilmu pengetahuan itu terintegrasi antara filsafat, tasawuf, sains, dan lain sebagainya, itu di Barat pun begitu. Sampai abad 15 di Barat juga terintegrasi. Jadi kalau dibilang Islamisasi tidak juga. Saya nggak pernah menggunakan istilah Islamisasi, saya biasanya menggunakan istilah reintegrasi. Menurut saya ini merupakan bahasan yang penting dan sangat menarik. Tapi saya pada kesempatan ini hanya ingin menyampaikan bahwa kelihatannya ini satu bahan studi yang bukan saja menarik, tapi menurut saya penting kalau kita mau menghasilkan sebuah universitas Islam yang betul-betul punya karakter ya.